Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reina Rizky. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Cisco dasar dengan topik pembahasan diantaranya tentang Cisco itu sendiri. Sertifikasi Cisco mulai dari CCNA, CCNP, dan CCIE. Kemudian kita juga akan belajar menggunakan Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir kita akan belajar perintah dasar terminal di Cisco. Langsung saja kita mulai masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang Cisco. Kita mulai masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang Cisco. Cisco adalah salah satu penyedia perangkat keras dan perangkat lunak jaringan terbesar yang menawarkan solusi untuk router, switch, firewall, dan teknologi lainnya. Cisco juga merupakan perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network seperti switch, router, security device, diantaranya firewalls, ESA, WSA, Firepower, dan IPS. Juga ada VoIP device, data center, UCS atau NECA switch, wireless, WLC atau AP. Cisco ini ngebagi berdasarkan kebutuhan pembagiannya, ada yang berdasarkan besaran networknya, ada yang untuk small business, kemudian ada untuk enterprise, ada untuk service provider, kemudian ada pembagian berdasarkan penggunaannya. Di Cisco, dia ada produk-produk khusus yang diperuntukkan untuk ISP, seperti contohnya ada Cisco ISR, kemudian di Cisco ada diperuntukkan untuk Enterprise LAN. Selain itu juga Cisco juga memproduksi perangkat seperti Selain itu juga Cisco juga memproduksi perangkat seperti IoT, Internet of Things, kemudian perangkat security, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian kita masuk ke sistem operasi yang ada di Cisco. Yang pertama ada iOS. Umumnya dipakai untuk switch 3750, router 1841. Kemudian ada iOS XE, Enterprise Network, router ISP 4331. Kemudian ada iOS XR, digunakan untuk ISP Network, router ASR 9000 series, dan terakhir ada NXOS, digunakan untuk data center network, switch NECAS. Di sini ada perbedaan sebelum dibongkar dan sesudah dibongkar pada tahun 2020. Sebelum dibongkar, diantaranya ada entry level, associate, profesional, dan expert. Dan yang sesudah dibongkar, diantaranya ada entry level, associate, spesialis, profesional, dan expert. Bedanya tuh yang sesudah dibongkar ada spesialisnya. Di sini ada CCNA atau Cisco Certified Network Associate, adalah sertifikasi yang diberikan oleh Cisco System yang menguji pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam mengelola dan mengonfigurasi jaringan komputer. Sertifikasi ini mencakup berbagai topik dasar dalam jaringan seperti pengaturan perangkat jaringan atau router switch, pengelamatan IP, protokol routing, dan keamanan jaringan. Selanjutnya ada CCNP atau Cisco Certified Network Professional, adalah sertifikasi tingkat lanjut yang diberikan oleh Cisco System untuk profesional IT yang ingin mengendalami keterampilan dan mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan dan konfigurasi jaringan komputer. Sertifikasi ini mencakup topik-topik seperti routing dan switching tingkat lanjut, keamanan jaringan, pengelolaan jaringan, serta troubleshooting jaringan. CCNP biasanya diperoleh setelah seseorang memiliki sertifikasi CCNA dan memiliki pengalaman praktis dalam jaringan. Selanjutnya ada CCIE atau Cisco Certified Internet Network Expert, adalah sertifikasi tertinggi yang diberikan oleh Cisco System bagi profesional IoT yang memiliki keahlian mendalam dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengelola jaringan skala besar dan kompleks. Sertifikasi ini menunjukkan tingkat keahlian yang sangat tinggi dalam berbagai bidang jaringan, seperti routing, switching, keamanan, dan teknologi jaringan lainnya. Ini gambarannya. Selanjutnya ada Cisco Packet Tracer.
Paket Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan dimediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama paket Tracer adalah untuk menyedia alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Menggunakan Cisco paket Tracer. Untuk menggunakan Cisco paket Tracer, kita perlu register terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa download software Cisco paket Tracer. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus register Cisco akun. Yang kedua, ada register Netacard akun. Dan yang ketiga, kita harus download dan install Cisco paket Tracer. Sebelumnya, saya sudah download aplikasinya. Kita langsung masuk aja ke aplikasi Cisco-nya. Nah, sudah masuk ya. Di sini banyak perangkat-perangkatnya. Di bawah kiri ada router, switch, hub, dan yang lainnya. Selanjutnya ada perangkat lainnya seperti PC, laptop, dan lain-lainnya. Kita langsung praktekkan aja. Di sini aku pilih switch yang 2960. Terus apa lagi, Cak? PC. Tempel. Ditempel 2 PC. Langsung aja ya. Kita menggunakan kabel PC ke switch. Iya. Dari PC ke switch. Lalu kita masukin IP address-nya di PC yang pertama. Lalu enter. Selanjutnya PC yang kedua. Di sini ada dua cara mengeceknya. Yang pertama ada yang pakai surat dan yang kedua cara ngeping. Di sini saya mencoba tersambunginnya memakai surel. Kita pencet suratnya ke PC. Lalu pertama dari PC pertama dan PC kedua. Dan ini cara kerjanya. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Surat-suratnya ke switch lalu ke PC. Dari PC ke switch lagi, lalu ke PC dan udah diterima. Selanjutnya ada cara akses perangkat Cisco. Cara akses perangkat Cisco bisa menggunakan berbagai metode. Yang pertama ada konsol, lalu ada web base, secure shell, dan yang terakhir ada telnet. Contoh, siapkan kabel konsel, hubungkan ke perangkat pada port komsel. Dan yang terakhir ada printer dasar Cisco. Ada 3 mode konfigurasi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin konfigurasi perangkat. Yang pertama ada user mode untuk melakukan verifikasi sederhana. Yang kedua ada privilege mode untuk verifikasi konfigurasi detail, manajemen, dan file. Yang ketiga ada global configuration untuk melakukan konfigurasi, menambah, mengganti, atau menghapus konfigurasi. Kita masuk lagi ke Cisco paket Tracer. Kali ini kita akan coba belajar terkait mode konfigurasi yang ada di Cisco. Untuk praktiknya nanti teman-teman bisa langsung menggunakan perangkat asli, bisa menggunakan router, bisa juga menggunakan switch.
Jadi di Cisco ada 3 mode konfigurasi yang perlu kita pahami ketika kita ingin melakukan konfigurasi di perangkat supaya tidak keliru. Kita pilih switch dulu. Aku pilih switch yang 2960. Lalu klik. Kita pilih CLI. Enter. Ini udah di mode yang pertama. Kita ketik ini. Enter. Ini udah ke mode yang kedua ya. Lalu kita ke mode yang ketiga, ketik config. Spasi. Lalu enter. Sudah selesai. Segitu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.